Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman. Wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, salihin salihat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa kembali di serial Pustaka Asa pada serial Quranic Study Series. Tanpa terasa kita sudah sampai ke seri yang ke-51 dan juga menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan Allah semakin dekatkan kita dengan Al-Quran, jadikan kita termasuk ke dalam kafilah Ahlul Quran. Insya Allah pada kesempatan kali ini sahabat Asa kita akan membahas serial tentang nama-nama atau asma Allah di dalam Al-Quran. Sebagai review kajian kita, di sesi yang kelima ini kita sudah mengambil tema halal lifestyle dalam bahasa Al-Quran. Lalu pertemuan yang lalu kita secara saintifik dan Al-Quran kita juga membahas perbandingan bagaimana seharusnya kita membaca Al-Quran. Pendekatan saintifik dijadikan salah satu dasar untuk mendekati atau menafsirkan Al-Quran, tetapi tetap menggunakan kaidah sebagaimana yang telah dirumuskan para ulama. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas asma Allah, nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran. Baik, sahabat Asa, ini kajian kita pada kesempatan kali ini kita bagi 4. Pertama kita lihat klasifikasi asma Allah, lalu kita bahas secara detail apa itu al-asma al-jamaliyah, sifat-sifat Allah yang bertemakan kelembutan, dan al-asma al-jalaliyah, sifat-sifat Allah yang bertemakan kedahsyatan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat beberapa di antaranya yang bisa kita ambil pelajaran dari perspektif ulumul Quran. Baik. Yang pertama sebagai prolog, asma Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, Al-Isra, surat Thaha, dan surat Al-Hasyr. Saya bacakan ayatnya, sahabat Asa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Qul ud'u Allaha aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dan yang terakhir di surat Al-Hasyr, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan ini mungkin dari sinilah, dari ayat-ayat inilah dikenal sebagai Asmaul Husna. Tapi secara bahasa sebenarnya yang benar adalah Al-Asma Al-Husna. Cuman karena lidah kita itu menghilangkan al di depan itu susah diciptakan, susah dibunyikan. Makanya kita sering membacanya Asmaul Husna. Secara gramatikal yang benar adalah Al-Asma Al-Husna. Nah, Allah memiliki Al-Asma Al-Husna yang kita diperintahkan atau dianjurkan untuk berdoa dengan itu. Orang-orang itu tidak tahu apa di balik Al-Asma Al-Husna itu. Mengapa Allah menyampaikan banyak nama-namanya di dalam Al-Quran khususnya, dan di dalam Al-Hadis, dan juga yang kita kenal dalam hadis At-Tirmidzi misalnya. Dan bahkan kita diminta berdoa. Ya, berdoa kepada Allah dengan menggunakan Al-Asma ini. Ya, lalu ditegaskan di surat Thaha, asma itu hanya merupakan nama-nama, pada hakikatnya adalah satu. Ya, jadi ada persepsi yang salah, dikiranya Tuhan kita itu sama dengan Tuhannya orang-orang kafir Quraisy. Itu persepsi mereka salah. Allahu la ilaha illa huwa, satu saja. Tapi lahul asmaul husna, dia memiliki
banyak nama. Nah, disebut di surat Al-Hasyr itu diantaranya Huwallah al-Khaliq al-Bari al-Musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sahabat Asa, ini sebagai prolognya. Nah, dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah." Jadi Allah menyebutkan Allah memiliki 99 nama, 100 dikurangi 1 ya, 99. Siapa yang menghafalnya masuklah surga. Nah, ini ada beberapa persepsi terkait dengan kata-kata man ahsaha dakhalal jannah. Nah, tentu kita mohon maaf, tentu kita tidak kesulitan karena selain dari riwayat Bukhari dan Muslim ini terdapat secara lebih detail ada 99 nama dan juga para ulama yang mensyarah al-asma al-husna. Nah, ini yang sudah sangat terkenal, saya kira sahabat Asa mengetahuinya, dari Ar-Rahman Ar-Rahim sampai Dzul Jalali wal Ikram. Baik, kita masuk yang pertama, klasifikasi asma Allah. Nah, asma Allah ini dibagi menjadi dua. Ada al-asma al-jamaliyah, ada al-asma al-jalaliyah. Al-asma al-jamaliyah adalah sifat dan nama Allah yang berbicara tentang keindahan dan kelembutan. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafur, Al-Hakim, ya, Ar-Ra'uf, Al-Alim, Ar-Razzaq. Ini adalah sifat-sifat yang bernada, yang bertemakan keindahan, kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang dominan di dalam sifat-sifat ini. Lalu ada juga yang disebut dengan al-asma al-jalaliyah, yaitu sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang bertemakan tentang kehebatan, kedahsyatan, keperkasaan Allah. Seperti Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Azim, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Qayyum. Ya, ini tentu sahabat Asa, tema-tema ini tidak kita bahas secara keseluruhan 99. Ada beberapa nanti yang kita highlight. Dan sebelum kita membahas itu secara tematik, kita break sejenak, sahabat Asa, setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik, sahabat Asa, kita tadi sudah membahas sebagai mukadimah klasifikasi asma Allah. Jadi ada asma dan sifat Allah yang berbicara tentang keindahan, seperti tadi disebutkan ya, Maha Penyayang, Pengampun, Pemberi rizki, bijaksana, mengetahui ya. Maha mengetahui itu juga macam-macam, ada yang dengan detail ya. Lalu kemudian sifat yang menyebutkan al-jalaliyah, yang temanya adalah tema-tema keagungan ya. Maka seperti membalas, maha besar, maha perkasa, maha agung, maha kuasa, al-muntakim dan seterusnya, itu nanti masuknya adalah bagian sifat al-jalaliyah. Nah, sifat-sifat dan nama-nama Allah yang bertemakan keindahan dan kelembutan yang disebut dengan al-asma al-jamaliyah, di antaranya ini dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf,
Ya. Nah, tema Ar-Rahman itu menjadi tema yang pertama karena ini Maha Pengasih atau Maha Menyayangi yang sifatnya universal. Jadi sangat-sangat besar sekali. Memberi kasih sayangnya itu kepada siapa saja. Kepada orang yang bersyukur, kepada orang yang kufur, kepada orang yang taat, kepada orang yang maksiat, semuanya dikasih. Nah, ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 64 kali. Dan menjadikan satu-satunya asma Allah yang menjadi nama surat. Nah, ini juga penting. Di dalam Al-Quran ada 99, di dalam hadis tadi disebut 99 ya. Di dalam Al-Quran mungkin nggak bisa jadi lebih. Ya. Nah, tapi di antara sekian yang dipilih menjadi nama surat itu cuma satu, yaitu Ar-Rahman. Nah, tentu kita tidak mengkaji ya. Tetapi menarik bahwa Ar-Rahman itu universal sifatnya. Ya, buktinya orang yang maksiat tetap bisa sarapan, ya. Orang yang menantang Allah tetap punya rumah, ya. Orang yang taat juga dikasih Allah, dan ini pertanda bahwa Allah Maha Pengasih. Ya, ibaratnya kita saja sama anak kita yang punya anak itu sebandel-bandel anaknya itu tetap kalau SPP-nya tagihan SPP datang ya dibayarin. Nggak bisa saya. Udah sono kamu minta tetangga. Ya nggak bisa. Nah, ini kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. Ar-Rahim itu adalah Allah yang Maha Penyayang tapi spesifik. Menyayangi hambanya yang berbuat ihsan, yang beriman kepadanya. Spesial. Dan Al-Quran menguranginya sebanyak 115 kali. Subhanallah. Lebih banyak daripada Ar-Rahman ternyata. Nah, Ar-Rahim itu hampir 2 kali lipatnya ya. Ar-Rahim itu sering di, ditaruh di belakang sebagai pengiring dari sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lalu ada At-Tawwab, At-Tawwabur Rahim. Dan yang paling banyak adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur Ar-Rahim. Ghafurur Rahim itu paling banyak. Nanti kita akan jelaskan lagi pada saat kita ketemu Ghafur. Dan ini kenapa? Karena orang yang sudah berusaha itu diapresiasi oleh Allah. Makanya kita ajarkan anak-anak kita kata-kata apresiasi. Terima kasih. Itu apresiasi yang paling kecil. Nah, kita belajar dari sifat Allah Ar-Rahim ini. Jadi kalau orang itu beriman diapresiasi oleh Allah. Nah, apresiasi yang paling mendasar, yang paling luar biasa adalah kata Ar-Rahim ini. Kalau Ar-Rahman dia universal, ya standar ya. Kalau Ar-Rahim ini spesifik. Lalu ada juga Ar-Rauf. Ini penyantun. Menyayangi siapa saja. Tapi lebih spesifik dia Ra'fah itu ya kalau ibarat kasih sayang itu karena kalau manusia ya tergerak. Saya kasihan ya dia ya hidup sendirian, tidak ada yang perhatiin. Nah, kasih sayang yang terpancing kondisi seperti itu disebut dengan ra'fah. Kelembutan, penyantun. Kita kalau melihat orang tuh pengen bantu, itu ra'fah. Nah, ini 11 kali diulang dan sering dipadankan dengan ra'uf. Ra'uf, rahim. Apalagi kalau orang yang mengundang kita untuk perhatian sama dia karena kasihan itu adalah orang yang beriman, orang yang harusnya kita apresiasi, itu tentu tambah Ar-Rauf Ar-Rahim. Nah, di antara asma Allah yang juga disebut tapi tidak ada di dalam hadis ya, An-Nur. Dalam surat An-Nur disebut ya, Allah itu adalah sumber dan pemilik segala cahaya. Nah, karena itulah di dalam Al-Quran selain Allah yang disebut An-Nur itu adalah Nabi Muhammad dan Al-Quran. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Itu misalnya. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang jelas. Cahaya yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad. Nah, surat An-Nur juga menjadi nama satu surat. Artinya kalau kita ambil ini sebagai asma Allah, itu juga berarti yang kedua. Tetapi ini mukhtalaf bainal ulama. Ada perbedaan di antara para ulama apakah ini dimasukkan termasuk asma Allah. Ar-Razzaq. Nah, ini bentuknya superlatif, harusnya razik, ya kan? Tapi Ar-Razzaq itu yang memberi rizki, nggak pernah putus.
Allah memberi rizki apa yang kepada kita itu apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita hanya diberi apa yang kita inginkan, pagi ini atau hari ini kita tidak bisa bertemu mungkin. Ya, pagi ini orang yang tadi malam tidur nggak bangun lagi, karena dia sebelum tidur lupa minta dibangunin Allah. Ya udah keterusan. Pagi ini kalau orang bangun nggak bisa ngelihat, loh kok saya nggak bisa ngelihat ya Allah? Lah kamu nggak minta bisa ngelihat lagi. Pagi ini orang yang nggak bisa ngomong, loh kok saya nggak bisa ngomong? Lah kamu nggak minta. Kita ini diberi oleh Allah sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan. Sementara kita fokus kadang pada sesuatu yang kita inginkan, yang bisa jadi kalau dikasih Allah saat ini, itu nggak bagus, tidak baik. Gitu. Maka ini adalah luar biasa ya. Allah itu memberikan kata-katanya sangat detail sekali. Ar-Razzaq. Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Itu dalam Al-Quran. Dan orang mau bersyukur, mau tidak, mengakui atau tidak, Allah tetap Ar-Razzaq. Dan lihat, di dalam Al-Quran, kalau kata-kata Ar-Razzaq ya, itu sudah spesifik. Tapi kata-kata kerjanya, itu lebih sering dengan menggunakan nunul azamah. Razaqnakum. Razaqna itu berarti kami memberi rizki, itu menggunakan nunul azamah superioritas, dan juga razaqnakum, razaqna itu adalah ada disebut nunnya adalah nunul musyarakah. Jadi dalam memberi rizki itu melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain. Pedagang rizkinya ya dari pembeli, gitu ya. Seorang yang memiliki keahlian sebagai konsultan, rizkinya ya kliennya. Dokter itu rizkinya ya orang-orang sakit, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Petani, akuntan dan seterusnya dan seterusnya. Guru, semua orang nyaris tidak ada yang diberikan rizki oleh Allah langsung dari dia. Allah libatkan orang lain. Dan juga menunjukkan kehebatan Allah sekaligus kata-kata Ar-Razzaq itu ketika kita membaca surat Al-An'am 151 dan Al-Isra 31. Di Al-An'am 151 itu Allah melarang kita membunuh anak. Ya, la taqtulu auladakum min imlaqin. Karena kondisi kita sedang miskin. Nggak boleh. Ya anak saya banyak ini. Ini saya bunuh satu deh. Nggak boleh. Karena saya kemiskinan ini nanti yang lain jadi sengsara. Nggak boleh membunuh anak karena alasan kemiskinan. Atau di ayat 31 Al-Isra karena takut miskin. Khasyata imlak. Itu juga nggak boleh. Sekalipun juga mafhum mukhalafahnya. Kalau karena alasan selain ini boleh nggak bunuh anak? Tentu nggak boleh. Gitu. Nah ini karena Allah narzukukum wa iyahum. Nah, kami memberi rizki kepada kamu dan juga mereka. Itu spesifik loh. Kami memberi rizki mereka dan juga kamu. Narzukuhum wa iyakum. Spesifik bahwa masing-masing kita itu sudah diberi rizki oleh Allah. Karena itu disebut Ar-Razzaq. Lalu ada Al-Hakim yang maha bijaksana, ya kan? Mencipta, memberi yang terbaik, menentukan yang terbaik, adil, ya. Ada Al-Ghafur. Nah, ini tadi. Al-Ghafur itu diulang sebanyak 91 kali. Bentuk superlatif dari ghafirun dan ghafarun. Kalau ghafirun itu memaafkan, mengampuni dosa yang biasa. Ghafarun itu dosa yang agak besar. Ghafurun itu mengampuni dosa yang paling besar. Dan itu diulang 91. Artinya Allah menyiapkan dirinya mengampuni dosa-dosa besar. Dan dikasih padanannya kebanyakan ghafurun rahimun. Habis diampuni, Allah semakin cinta dan sayang dengan kita. Nah, tapi bukan berarti kita, udah kalau gitu kita banyak salah. Enggak. Bukan begitu sahabat Asa. Ini menandakan betapa Allah memberikan optimisme
Memberikan harapan kepada orang-orang bahwa tidak selamanya orang yang bersalah itu selesai, tetap dikasih kesempatan. Ada Al-Qudus, Maha Suci, berkah, murni, ya, tidak dapat dihayalkan, diimajinasikan, divisualisasikan, pemilik segala kesempurnaan. Ada As-Salam, Allah Maha Sejahtera, menyejahterakan, memberi keselamatan, kedamaian. Subhanallah, ini luar biasa ya. Hal yang penting dibutuhkan manusia itu kan kesejahteraan, keselamatan, kedamaian. Itu Allah sebut juga. Lalu ada Al-Latif, ya, maha lembut, halus, ya, disebut 7 kali dalam Al-Quran. Ada At-Tawwab, menerima taubat, Masya Allah. At-Tawwab, menerima taubat. Kita datang kepada Allah, meminta ampunannya. Itu disebut juga 12 kali dan bersama dengan Ar-Rahim. Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Ya. Kemudian ada Al-Ghani. Ya, ada banyak sekali di dalam Al-Quran. Ada Al-Fattah, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Karim, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Awwal, Al-Akhir. Dan asma Allah yang lainnya. Ini adalah asma Allah yang bertemakan tentang Al-Jamaliyah. Sahabat Asa, kita skip dulu sementara. Insya Allah setelah jeda kita akan lanjutkan sifat dan nama Allah yang bertemakan Al-Jalaliyah atau keagungan dan keperkasaan. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, kembali lagi dengan asma Allah di dalam Al-Quran. Nah, kita sudah mengkaji, mengulas beberapa asma Allah, tentu secara global ya, karena terlalu sempit saya kira waktunya kalau kita bahas semua. Nah sekarang Al-Asma Al-Jalaliyah, sifat Allah yang bertemakan kehebatan, keperkasaan Allah. Nah ini kehebatan dan keperkasaan Allah itu temanya adalah sifat Allah atau nama Allah Al-Jalaliyah. Di antaranya adalah Al-Aziz. Allah yang maha perkasa. Ini disebutkan sebanyak 98 kali. Menegaskan kemutlakan atau kekuasaan Allah yang tidak ada penghalang atau penandingnya. Ya, tak ada yang sanggup menandingi atau menghalangi kehendaknya. Wa huwal aziz gitu ya. Ada Al-Jabbar. Al-Jabbar itu keperkasaan Allah. Allah maha perkasa. Yang diinginkan pasti terjadi. Termasuk membalas orang-orang zalim, menghukum para durjana, para pendosa. Karena secara literal Al-Jabbar itu artinya pemaksa. Titahnya tak bisa ditolak, tidak bisa dihalangi, tidak bisa digagalkan. Dia yang menentukan syariat tertingginya dalam memerintahkan, melarang, menganjurkan, mewanti-wanti hambanya. Dan dia menjadi satu-satunya yang berhak untuk disembah. Al-Ali yang maha tinggi. Dan ketinggiannya ini adalah ketinggian non materi. Ya, maha tinggi terhadap segala sesuatu. Jadi dalam segala hal. Ada juga kita lanjutkan Al-Azim, maha agung. Keagungannya tanpa batas, tidak bisa dijangkau siapapun. Kekuasaannya meliputi langit yang bahkan kita tidak tahu hakikatnya. Ketinggian langit seperti apa. Batas akhirnya di mana, nggak tahu kita. Al-Kabir, maha besar. Kebesaran Allah ini terefleksikan dalam setiap kita ketika kita sholat. Ya, sholat kita dibuka dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Subhanallah. Lalu kita rukuk juga tanda kode kita rukuknya Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Jadi setiap kita sholat pun kita berikrar Allah maha besar. Bahkan kalau ditanya, umumnya orang kalau ditanya nih, Bapak dan Ibu, salihin salihat, dalam sholat wajib saja, berapa kali ngomong Allahu Akbar? Dia biasanya ngitung, berapa kali ya? Nah, jadi ada otomasi. Itu default dari Allah, kode dalam setiap gerakannya, itu
menandakan kebesaran Allah. Bukan Allah kabir. Allahu Akbar. Allah akan selalu lebih besar dari apapun dan siapapun. Ketika seseorang merasa kecil dengan segala kekurangannya, merasa lemah dengan segala keterbatasannya, Allahu Akbar, Allah lebih besar. Ketika dia diintimidasi oleh orang-orang yang lebih superior, oh tidak, Allahu Akbar. Ketika dia dihadapkan masalah yang seolah-olah kusut tidak bisa diselesaikan, Allahu Akbar. Ketika dia dicoba dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, dia sudah berusaha ke sana kemari, Allahu Akbar. Segala problematika hidupnya tidak seberapa dibandingkan penguasa yang telah menciptakannya. Allah Kabir. Allah Maha Besar. Dan Allah Al-Qayyum. Allah berdiri sendiri mengerjakan apapun tanpa asistensi. Tanpa bantuan siapapun. Sampai kapanpun. Dia menciptakan, mengurusi hamba-hambanya, memelihara, memberi makan, menjodohkan, memberi keamanan, memberi kenyamanan, mengobati yang sakit. Semuanya diurus sendiri. Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Dan Allah Maha sibuk. Tidak pernah beristirahat. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah Maha sibuk. Karena mengurusi setiap hari. Al-Matin, Allah Maha kuat, Maha kokoh. Nah, ini disandingkan dengan Ar-Razzaq. Wa huwa ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi, kenapa rizki itu disandingkan dengan Al-Matin, Al-Matanah, kekuatan? Karena Allah kalau udah beri rizki kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Allah kalau udah memuliakan si A, semua seluruh dunia mau menghinakan nggak akan sanggup. Allah kalau udah mau kasih rizki kepada si A, semua orang tidak akan mampu menghalanginya. Sebaliknya, orang kalau udah ditahan rizkinya sama Allah, ya nggak bisa. Rizki itu bentuknya apa? Macam-macam. Jabatan, uang, pengetahuan, macam-macam. Ada orang belajar bahasa misalnya, cepat sekali, nggak bisa dihalangi. Ada orang belajar bahasa susah sekali, ya nggak bisa juga karena Allah belum kasih kuncinya. Ya. Dan rizki itu bentuknya macam-macam, bisa pengetahuan tadi ya, atau berbentuk materi, atau berbentuk jabatan ada juga. Orang kasak kusuk mau mengambil jabatannya nggak dapat belum. Sementara ada orang yang dia sudah berusaha tapi sebenarnya usahanya nggak seberapa dibandingkan yang lainnya, tapi dia yang jadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Al-Mutakabbir, Allah yang memiliki segala kebesaran. Ya. Makanya tidak boleh sombong, apalagi sombong di hadapan Allah. Al-Muhaimin, Allah yang maha menguasai, menyaksikan seluruh makhluknya, berkuasa atas mereka, penuh perhatian, memenuhi segala kebutuhan, penjamin. Masya Allah. Allah menjamin. Kita tidak boleh sombong sama anak kita, nggak boleh sombong sama orang-orang yang kita beli sedekah, baik yang rutin ataupun yang tidak rutin. Karena apa? Sesungguhnya Allah Al-Muhaimin, Allah yang menjamin mereka. Ya. Al-Qadir, Allah yang maha kuasa. Dan ini sering disebut ala kulli syai'in qadir. Ya, dia punya kuasa nggak boleh ditanya, mau ngerjakan apa saja keinginan. Ala kulli syai'in qadir. Wa huwal khaliq. Allah Maha Pencipta, menciptakan apa saja, yang besar, yang kecil, yang terlihat, yang tidak terlihat. Mungkin sahabat Asa bisa membaca kembali ketika kita membahas jasa trenik ya, di serial jasa trenik itu kita betapa ciptaan Allah yang tidak terlihat itu banyak sekali. Bukan tidak terlihat, mata kita sulit menjangkau. Kecil sekali. Al-Malik, Sang Maharaja, penguasa yang hakiki. Malikal Mulki, pemilik kerajaan. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Allah yang mengangkat, menurunkan orang, memuliakan, menghinakan orang, memberi kekuasaan dan mencabutnya. Sesuai dengan titah. Ini adalah contoh-contoh al-asma al-jalaliyah yang menunjukkan keagungan, keperkasaan dan kedahsyatannya. Nah, ini karena waktu terbatas sahabat Asa ya. Lalu kita lihat dari sudut pandang perspektif ulumul Quran itu seperti apa. Yang pertama, al-asma al-husna, orang-orang kafir Quraisy itu sempat mengira bahwa
Tuhan yang kita sembah itu banyak. Padahal tidak. Itu banyaknya adalah merupakan nama. Dan al-asma al-husna di dalam Al-Quran ini menunjukkan ragam bahasa yang luar biasa. Coba ketika Allah menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, itu kan detil. Temanya kasih sayang. Ada ghafirun, ada ghafarun, ada ghafurun, ada tawabun. Itu luar biasa. Secara spesifikasi, itu penggunaannya beda-beda. Jadi Allah menyediakan dirinya mengampuni dosa-dosa kecil. Ghafirudz dzambi wa qabilut taub. Karena orang yang melakukan kesalahan itu umumnya dimaafkan Allah yang pertama kali. Makanya biasanya kalau aib itu terbongkar, itu biasanya bukan kesalahan yang pertama. Perselingkuhan yang diketahui, itu biasanya yang kesekian kali. Orang mencuri biasanya yang kesekian kalinya. Mencuri apa saja, yang gede, yang korupsi, ya. Atau yang kecil, nyuri kotak amal di masjid. Ada kok Ustadz, dia mencuri baru pertama ketahuan, itu apes. Kaidahnya nggak begitu. Orang melakukan kesalahan itu biasanya disembunyiin oleh Allah. Ya. Makanya ghafir, Allah Maha mengampuni. Kalau udah ghafirudz dzambi, qabilit taub. Orang yang pertama kali melakukan kesalahan ditutup aibnya oleh Allah dan dia bertaubat, Allah suka itu. Kalau lebih gede ghafar, tapi ternyata yang paling sering tadi disebutkan ghafurun kan? Berarti luar biasa. Al-Asma ini juga temanya tematik ya. Jadi ayat yang dibahas apa, lalu dikasih belakangnya. Kalau yang dibahas tentang siksaan, dibahas tentang keperkasaan Allah itu biasanya azizun hakim. Ya, ada azizun, ada hakimun. Lalu kalau dibahas tentang pengampunan Allah ya berarti ghafurun rahimun. Dibahas tentang Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, melihat nasib hambanya, sami'un alimun. Biasanya begitu. Atau alimun khabir, berbicara tentang hal-hal yang terpuji, ghaniyun hamid, berbicara tentang keterpujian terkait dengan sedekah, ghaniyun halim, kelembutan Allah. Al-Asma al-Husna ini proporsional. Jadi sekalipun ada al-Jalaliyah, ada al-Jamaliyah, tapi asma Allah, sifat Allah al-Jamaliyah itu lebih banyak. Karena Allah memberi harapan kepada seseorang dan hamba-hambanya itu lebih banyak. Para pendosa dikasih harapan supaya berhenti, bertaubat, memperbaiki diri. Orang-orang yang melakukan kebaikan supaya terus melakukan kebaikan, jangan bosan. Itu temanya. Nah, secara kurang lebih Al-Fakir akan akhiri di sini ya. Ini hubungan timbal balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari titik ini. Kalau saya sebagai hamba menghamba Allah, berarti Allah objeknya. Ada ibadah, ada syariat yang menentukan seperti apa saya beribadah. Itu disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang khusus, sholat, puasa, zakat. Tapi ada semua hidup saya harusnya ibadah. Ta'abbud saya. Maka Allah akan tolong saya. Ini kalau perspektifnya saya subjek, Allah dijadikan objek. Ya, Allah disembah. Tapi kalau sekarang dibalik, Allah itu pencipta, saya adalah makhluk yang dicipta oleh Dia, maka saya harus berakhlak dengan akhlak dan nama-nama serta sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Asma Al-Husna. Kalau itu kita lakukan, Allah menyayangi, maka saya harus menyayangi Allah. Loh, lalu sifat-sifat jalaliyahnya bagaimana? Ada. Itu Imam Al-Ghazali dalam buku Al-Asma Al-Husna menjelaskan itu. Contohnya misalnya, Al-Jabbar, pemaksa. Oh, saya harus superior dong dalam kepakaran saya. Ketika saya superior di dalam kepakaran saya bermanfaat, maka itu juga adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa yang berbahagia, saya kira kajian kita pada kesempatan kali ini terkait asma Allah di dalam Al-Qur'an sampai di sini. Mudah-mudahan memacu dan memicu kita untuk meneladani akhlak-akhlak Allah supaya kita menjadi orang yang dicintai dan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali insyaallah dalam serial berikutnya. Kita akhiri dan saya sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Kita cukupkan dan kita akhiri kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.